Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan jangan lupa menerapkan 5M ya. Pada hari ini, pagi hari ini yang cerah ini, Ibu akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia ya. Tema 1, subtema 4, materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pelajaran bahasa Indonesia, kelas 3. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran pertama ya. Pembelajaran atau pembelajaran 1. Kalian dapat lihat di buku kalian halaman 125. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Nah, ini Ibu akan berikan contoh. Gambar di bawah ini adalah gambar pertumbuhan biji jagung. Ya, dari pertama bijinya, lalu bijinya itu tumbuh, ada buah biji ya di dalam bijinya itu, lalu dia akan tumbuh akar ya, lalu akan yang keempat ya itu bertunas bijinya itu ya. Nah, yang keempat adalah menjadi tumbuhnya menjadi besar ya. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembangbiakan. Ya, tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembangbiakan. Ya, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang daur hidup hewan. Ya, daur hidup hewan kupu-kupu, katak, ya. Terus nyamuk ya. Nah, tumbuhan juga memiliki daur hidup perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami ya. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan bisa berasal dari bagian-bagian tumbuhan. Contohnya, biji ya, dari biji. Nah, contohnya tumbuhan dari biji itu apa? Yaitu pohon mangga, pohon jeruk, pepaya, dan pohon semangka. Nah, itu tumbuhnya dari biji ya. Lalu yang kedua adalah tunas ya, dari tunas. Contohnya pohon pisang, pohon bambu, pohon kelapa dan cocor bebek ya. Dia tumbuhnya dari tunas ya. Lalu ketiga adalah dari umbi ya. Umbi contohnya apa? Contohnya yaitu bawang merah, umbi kentang, ubi jalar ya, dari umbi ya. Nah, lalu spora. Spora contohnya apa? Tumbuhan suplit, lumut, dan jamur. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu ya. Lalu yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Yang kedua ya, secara buatan. Yang tadi yang pertama itu perkembangbiakan secara alami. Nah, yang kedua ini adalah perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan
dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan melakukan teknik cangkok, stek, dan merunduk. Nah, di bawah ini adalah contoh perkembangbiakan secara buatan. Nah, ini adalah teknik stek, ya. Teknik stek. Ya, teknik stek itu hanya batangnya saja ya dipotong lalu ditanam di tanah. Ya, itu adalah teknik stek. Lalu teknik cangkok. Nah, teknik cangkok ini, ya. Lalu yang ketiga teknik merunduk. Nah, teknik merunduk itu dia merundukkan cabang ke tumbuhan, ya. Ini adalah teknik merunduk. Lalu perkembangbiakan tumbuhan. Terdapat berbagai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Dua contoh perkembangbiakan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, ya. Perkembangbiakan tumbuhan itu dapat dicontohkan ada dua, yaitu perkembangbiakan dengan biji dan perkembangbiakan dengan tunas, ya. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran 2, ya. Pembelajaran 2 kalian bisa lihat di buku kalian halaman 136, ya. Yang A, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Pernahkah kalian melihat biji buah? Biji buah merupakan bagian dari tumbuhan untuk berkembang biak, ya. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah, nah di bawah ini adalah contoh pohon mangga, ya. Ibu berikan contoh pohon mangga. Nah, tumbuhan dewasa, ya ini contohnya pohon mangga dewasa, ya. Itu menghasilkan akan berbunga, ya. Tumbuhan mangga dewasa itu akan berbunga, ya, akan berbunga seperti ini, ya. Biasanya dia sebelum berbuah itu dia berbunga terlebih dahulu, ya, dan menghasilkan buah, ya. Nah, buahnya yaitu buah mangga. Nah, di dalam buah terdapat biji, ya. Dalam buah mangga itu terdapat biji mangga, ya. Terdapat biji mangga. Nah, lalu biji berkembang menjadi tanaman baru, ya. Biji berkembang menjadi tanaman baru, ya. Tumbuh akar, ya. Di biji itu tumbuh akar, lalu tumbuh akar dan tunas, ya. Tunasnya itu biasanya semacam ada daunnya, ya. Nah, lalu tumbuhan itu jadi pohon kecil, ya. Lalu tumbuh menjadi pohon dewasa, ya. Lalu berbuah kembali, begitu seterusnya, ya. Yang B adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok, ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok. Contohnya pohon pisang, pohon bambu, tebu, dan cocor bebek. Pada pohon pisang, pohon bambu, dan tebu, tunas tumbuh dekat induknya, ya. Kalian pasti udah pernah lihat pohon pisang, ya. Itu pohon pisang itu dia biasanya tumbuhnya dekat induknya. Nah, induknya besar, lalu ada anak-anaknya di sekitarnya, ya. Pohon bambu juga begitu pula pohon bambu, ya. Pohon bambu juga gitu. Dia pohon bambunya besar, yang misalnya induknya, lalu di sekitar induknya itu dikelilingi oleh tunas-tunasnya kecil-kecil, ya. Tunas pada tumbuhan tersebut tumbuh pada pangkal batang induk dekat dengan sistem perakaran, ya. Sedangkan tunas pada cocor bebek, tunas tumbuh pada tepian daun, ya. Hal ini memudahkan cocor bebek untuk dibudidayakan
dengan cepat. Ya, cocor bebek itu biasanya hidupnya di dekat air, ya. Nah, ini di bawah ini ada contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas, ya. Ada pohon tebu, ya, ini kayak gini. Maaf ya, Naya, pohon bambu, ya. Maksud Ibu pohon bambu, ya. Lalu pohon pisang, ya, pohon pisang. Nah, ini tunas-tunasnya di antara sekitar induknya itu ada tunas-tunasnya. Lalu cocor bebek, ya. Selanjutnya adalah pembelajaran 4, ya. Pembelajaran 4 kalian bisa lihat di halaman 145, ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, ya. Umbi merupakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah, ya. Umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bentuk umbi biasanya mengembang, ya. Bentuk umbinya itu biasanya mengembang. Nah, terdapat 3 jenis umbi, ya. Ada 3 jenis umbi, yaitu yang pertama umbi lapis, ya. Umbi lapis contohnya apa saja? Contohnya yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, ya. Yang biasa ibu kalian memasak, ya. Itu adalah bahan-bahan untuk memasak, ya. Kenapa dinamakan umbi lapis? Karena bawang merah itu berlapis-lapis, ya. Dia kulitnya berlapis-lapis, seperti bawang putih juga berlapis, ya. Bawang bombay juga dilapisi oleh lapisan kulitnya, ya. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang contohnya yaitu kentang dan talas, ya. Dia berbuahnya di dalam tanah. Kalau kentang dan talas, ya, dia berbuahnya di bawah tanah, di dalam tanah, ya. Yang ketiga adalah umbi akar. Contohnya wortel, singkong, dan ubi jalar, ya. Nih contohnya wortel, ya. Ini adalah umbi akar, ya. Singkong juga itu umbi akar karena dia berakar, ya. Singkong juga berakar, ya. Makanya dinamakan umbi akar. Nah, ini adalah kentang, umbi batang, ya. Dia berbuahnya di batang pohonnya, ya. Di batang, lihat, ya. Lalu umbi lapis. Nah, ini contohnya. Ada bawang merah, ada bawang putih, ya, ada bawang bombay. Selanjutnya adalah pembelajaran kelima, ya. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 150, ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti tumbuhan suplir, tumbuhan paku-pakuan, jamur, dan ganggang. Spora terletak pada daun bagian belakang, berbentuk serbuk sehingga mudah diterbangkan angin, dan spora disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium, ya. Nah, di bawah ini adalah tumbuhan perkembangbiakan dengan spora. Contohnya ini adalah tumbuhan paku-pakuan, ya. Nah, ini tumbuhan suplir, ya. Ini tumbuhan jamur, ya. Ini ada contoh dengan perkembangbiakan dengan spora. Selanjutnya adalah pembelajaran 6, perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok dan menyetek. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan mengupas kulit batang dan dibalut tanah agar batang-batang tersebut memiliki akar. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkambium, seperti pohon mangga,
pohon rambutan, pohon jambu, dan pohon jati.